Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama TV Kramat. Jangan lupa di-subscribe. Oke Lur. Kali ini kita akan mengulas sekilas sejarah pahlawan nasional asal Banten. Ada 3 tokoh pahlawan nasional. Asal Banten, 1. Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Emer Syafruddin Prawiranegara. 3. Brigjen Kiai Haji Syam UN. Kita akan mengulas sekilas sejarah mengenai ketiga tokoh tersebut. Yang pertama Sultan Ageng Tirtayasa alias Sultan Abdul Fathi Abdul Fattah. Beliau adalah pahlawan yang berasal dari Provinsi Banten. Lahir pada tahun 1631 Masehi. Beliau putra dari Sultan Abdul Ema Ali Ahmad dan Ratu Martakusuma yang menjadi Sultan Banten periode 1640 Masehi 1650 Masehi. Ketika kecil, ia bergelar pangeran Surya. Ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi sultan muda bergelar Pangeran Ratu atau Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Fathi Abdul Fattah. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa, terletak di Kabupaten Serang. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 Masehi 1683 Masehi. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Sultan menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Di bidang ekonomi, ia berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat sultan. Ketika terjadi sengketa antara kedua putranya, Sultan Haji dan Pangeran Purbaya, Belanda ikut campur dengan sekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kematian dan penghargaan. Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap dan dipenjarakan di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di Tirtayasa. Atas jasa-jasanya pada negara, Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 045-TK- tahun 1970. Tanggal 1 Agustus 1970. Nama Sultan Ageng Tirtayasa juga kemudian diabadikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pahlawan nasional yang kedua yaitu Emer Syafruddin Prawiranegara, juga ditulis Syafruddin Prawiranegara, lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911, meninggal di Jakarta pada 15 Februari 1989, usia beliau 77 tahun, ia adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI. Selama masa demokrasi liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Selanjutnya, ia menjadi Perdana Menteri Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Pemerintah tandingan yang ditumpas dengan operasi militer. Ia menerima mandat dari Presiden Soekarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribu kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ia kemudian menjadi Perdana Menteri bagi Kabinet Tandingan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Sumatera Tengah tahun 1958. Syafruddin berasal dari Banten, dengan campuran darah Sunda Banten, Minangkabau. Meskipun semula apolitis selama studinya di Retsogescol, Sekolah Tinggi Hukum, ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Menyusul pecahnya Perang Kemerdekaan, Syafruddin mulai terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan, kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan uang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Muhammad Hatta di Bukit Tinggi pada 1948 dan setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam agresi militer Belanda II.
Ia membentuk PDRI pada 23 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama 7 bulan di Sumatera memungkinkan adanya keberlanjutan kepemimpinan sipil atas perlawanan fisik yang masih berlangsung, dan memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi. Setelah mengembalikan mandatnya kepada Soekarno pada Juli 1949, Syafruddin sempat menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ia ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh Partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius, Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, Gunting Syafruddin, bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya, ia menjadi Gubernur Bank Indonesia, tetapi karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan nasionalisasi, ia berseberangan dengan kebijakan Soekarno selama akhir masa demokrasi liberal. Perbedaan pandangan ini menyebabkan Syafruddin turut serta dalam pemerintah tandingan PRRI di Sumatera Barat pada 1958 sebagai Perdana Menteri. Selama 3 tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah Soeharto pada 1966, ia hengkang dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru. Meninggal dan peninggalan. Syafruddin meninggal pada 15 Februari 1989 di Jakarta karena serangan jantung. Syafruddin sebelumnya menderita bronkitis, dan ia rubuh di rumahnya sekitar jam 6 sore pada hari itu juga sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Kondisi fisik Syafruddin sudah melemah dalam beberapa tahun sebelum meninggal, dan setelah Hamengkubuwono IX meninggal. Tahun 1988 Syafruddin mengatakan bahwa ia merasa ajalnya sudah dekat dalam surat untuk George S.1 Pronunciation Turnan Kahin. Dalam obituarinya, Kahin menuliskan bahwa Syafruddin merupakan salah seorang tokoh yang bersih dari korupsi, dan dikenal sebagai seorang yang jujur, berintegritas, dan terus terang. Pada 8 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Syafruddin Prawiranegara, setelah pengajuan Syafruddin sebagai Pahlawan Nasional sempat. Pada peringatan 100 tahun Syafruddin, dukungan ini pada akhirnya mendorong Presiden untuk menganugerahi gelar Pahlawan Nasional. Pada 2015, nama Syafruddin disematkan pada salah satu gedung kembar kantor Bank Indonesia. Sejumlah tokoh-tokoh politik Indonesia seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menyatakan dukungan atas pengakuan Syafruddin sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Tokoh nasional asal Banten yang ketiga Brigjen Kiai Haji Syamun, beliau lahir pada 5 April 1894, dari pasangan taat beragama Haji Alwian dan Hajah Hajar. Brigjen Kiai Haji Syamun masih keturunan dari Kiai Haji Wasit tokoh Geger Cilegon, 1888. Perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda. Brigjen Kiai Haji Syamun adalah pendiri perguruan Islam Al-Khairiyah Citangkil, Kota Cilegon. Pada umur 11 tahun, Kiai Haji Syamun melanjutkan studi ke Mekah 1905-1910 dan berguru di Masjid Al-Haram, tempat ahli-ahli keislaman terbaik di dunia berkumpul membagi ilmu. Pendidikan akademinya dilalui di Al-Azhar University Kairo, Mesir 1910-1915. Kiai Haji Syamun pernah bergabung dengan Pembela Tanah Air Peta, sebuah gerakan pemuda bentukan Jepang. Dalam Peta, jabatan Kiai Haji Syamun adalah Dai dan Tio yang membawahi seluruh Dai dan satu peta wilayah Serang. Selama menjadi Dai dan Tio, Kiai Haji Syamun sering mengajak anak buahnya untuk memberontak dan mengambil alih kekuasaan Jepang. Keterlibatan Kiai Haji Syamun dalam dunia militer mengantarkannya menjadi pimpinan Brigade 1 Tirtayasa Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR, yang kemudian berganti menjadi TNI Divisi Siliwangi.
Karir Kiai Haji Syamun di ketentaraan terbilang gemilang hingga diangkat menjadi Bupati Serang periode 1945 sampai 1949. Pada awal kemerdekaan, Kiai Haji Syamun berhasil meredam gejolak sosial di Banten. Peristiwa itu terkenal dengan peristiwa Dewan Rakyat Pimpinan C. Mamat. Pada tahun 1948 meletus agresi militer Belanda II yang mengharuskan Kiai Haji Syamun bergerilya dari Gunung Karang Kabupaten Pandeglang hingga Kampung Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang. Daerah ini menjadi tempat tinggal salah satu gurunya Kiai Haji Jasin. Di kampung ini juga, Brigjen Kiai Haji Syamun meninggal pada tahun 1949 karena sakit saat memimpin gerilya dari hutan Kamasan. Pada saat meninggal, pangkat militer Kiai Haji Syamun adalah kolonel, karena jasa-jasanya, kemudian mendapat kenaikan pangkat Anumerta menjadi Brigadir Jenderal Anumerta. Penobatan Pahlawan Nasional. Pada tanggal 8 November 2018, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Insinyur Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional dengan diterbitkannya Kepres nomor 123/TK/tahun 2018 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Sekian itulah sejarah singkat 3 pahlawan dari Banten. Semoga amal baik beliau diterima di sisi Allah, amin. Mengambil hikmah dari para pahlawan